Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdini Ramadanti Sinaga dari kelas B nomor presensi 40. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Anggota Pematika Jakarta. Oke, langsung saja. Yang pertama ada di pendahuluan latar belakang. Suatu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam mencapai tujuannya, setiap organisasi dipengaruhi oleh perilaku dan sikap orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut. Keberhasilan untuk mencapai tujuan tergantung kepada keandalan dan kemampuan setiap anggota dalam mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat di organisasi tersebut. Organisasi merupakan suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu dari sistem mengalami masalah, maka akan mempengaruhi sub-subsistem yang lain. Sistem tersebut dapat berjalan dengan semestinya jika individu-individu yang ada di dalamnya berkewajiban mengaturnya, yang berarti selama anggota atau individunya masih bersedia dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Organisasi ialah suatu perkumpulan yang berjumlah lebih dari 2 orang atau lebih yang dimana saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang akan dijalankan bersama-sama. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berfokus untuk menganalisis bagaimana pengaruh iklim organisasi yang terjadi pada anggota Pematika Jakarta. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota Pematika Jakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terdapat dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis yaitu penelitian ini bisa menambah pengetahuan peneliti dalam bidang komunikasi, terutama komunikasi organisasi. Penelitian ini juga dapat membuka pandangan anggota saat memasuki lingkungan organisasi yang memiliki kualitas tanpa dipengaruhi kinerja dalam organisasi tersebut. Secara praktis yaitu seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan menambah literatur karya ilmiah, terutama komunikasi organisasi, dan menciptakan suasana yang harmonis dan sikap yang profesional saat masuk ke dalam lingkungan organisasi. Hasil penelitian ini juga mampu meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan hal baru yang belum pernah dirasakan. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Yang pertama, konsep, yaitu komunikasi organisasi. Suatu organisasi bisa didefinisikan sebagai sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah individu sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain. Hingga struktur juga sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Dalam struktur yang sangat ketat, peran dan posisi setiap orang berada dalam hierarki yang didefinisikan dengan jelas. Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Yang termasuk dalam komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi. Isinya berupa cara-cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi, di antaranya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Yang termasuk di dalam komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya tidak pada organisasinya sendiri, tetapi lebih pada para anggotanya secara individual. Komunikasi organisasi dipandang dari suatu perspektif interpretif ialah proses penciptaan makna atau interaksi yang merupakan organisasi. Komunikasi organisasi ialah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu
transaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Pandangan-pandangan yang ada mempengaruhi bagaimana orang memahami organisasi, sifat, tindakan, dan fungsi komunikasi. Selanjutnya ada review literatur. Di sini ada 10. Yang pertama, judulnya pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen organisasional dan kinerja karyawan di rumah sakit. Yang kedua, pengaruh lingkungan kerja, kompetensi dan iklim organisasi terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan Taspen Persero cabang Manado. Yang keempat, pengaruh iklim organisasi dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior atau OCB. Yang kelima, pengaruh iklim organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Metro. Yang ketujuh, ada pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan level pelaksana di divisi operasi PT Pusri Palembang. Kedelapan, ada pengaruh iklim organisasi dan burnout terhadap kinerja perawat RSUD Dr. Doria Silvanus Palangkaraya. 9, dampak iklim organisasi terhadap stres kerja dan kinerja karyawan. Yang ke-10, analisis pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja dan produktivitas legislasi daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya ada variabel. Di sini terdapat dua variabel. Yang pertama variabel X. Variabel X di sini itu iklim organisasi, di mana iklim organisasi merupakan gabungan dari persepsi-persepsi suatu evaluasi makro mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respons pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik antar personal, dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi tersebut. Iklim organisasi meliputi persepsi-persepsi mengenai pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi. Iklim organisasi sebuah organisasi mempengaruhi cara hidup kita kepada siapa kita berbicara, siapa yang kita sukai, bagaimana perasaan kita, bagaimana kegiatan kerja kita, dan bagaimana perkembangan kita, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana cara menyesuaikan diri dengan organisasi. Menurut pendapat Trading pada tahun 1972, iklim komunikasi organisasi jauh lebih penting daripada keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. Next, variabel Y yaitu kinerja. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan seorang yang diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Wirawan pada tahun 2009, kinerja merupakan arti dari kata performa, yang dimana mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama organisasi dan meningkatkan kinerja, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam rangka memperoleh kinerja yang baik. Wibowo pada tahun 2010 berpendapat bahwa kinerja ialah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut secara totalitas. Selanjutnya ada model penelitian. Dalam penelitian ini dapat dibuat kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Penelitian ini akan memfokuskan variabel iklim organisasi dan kinerja anggota. Next ada hipotesis teori. Pada penelitian ini, hipotesis penelitian yaitu pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota Formatika Jakarta. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang dipakai di sini adalah paradigma post-positivisme, di mana paradigma dalam penelitian kuantitatif ialah paradigma yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Elbabi dalam bukunya yang berjudul Practice of Social Research 14th edition, halaman 34-35 mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif secara ilmiah diyakini merupakan kebenaran ilmiah yang mampu diverifikasi positif melalui pengamatan yang empiris dan analisis secara logis dari yang diteliti. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif.
di mana Creswell mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan seperangkat konstruksi yang saling terkait yang dibentuk menjadi proposal atau hipotesis yang menentukan hubungan antar variabel, biasanya dalam hal besaran atau arah. Suatu teori dapat muncul dalam penelitian sebagai argumen, diskusi, figur, dasar pemikiran atau perangkat kerja konseptual dan membantu menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia. Pada halaman 90. Selanjutnya ada metode penelitian. Survei merupakan prosedur pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk memperoleh, mendeskripsikan sikap, perilaku, dan karakteristik dari populasi. Russell mengungkapkan bahwa pada halaman 211, metode survei merupakan metode yang paling tepat dilakukan karena data yang harus dikumpulkan memiliki jumlah populasi yang besar. Riset survei dapat menyajikan data kuantitatif atau angka untuk mendeskripsikan tren, perilaku, opini, atau populasi dengan mempelajari sampel dari populasi keseluruhan. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi yaitu Creswell pada tahun 2015 halaman 287 dalam bukunya mendefinisikan populasi sebagai sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang sama. Populasi di sini yaitu seluruh anggota Pematika Jakarta. Sampel yaitu 20 orang, yang dimana itu sudah uh, keseluruhan dari anggota Pematika Jakarta. Selanjutnya teknik penarikan sampel. Menurut Babi, terdapat dua jenis penarikan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik sampling dengan memberikan peluang sama bagi tiap anggota populasi untuk dijadikan sampel, dan teknik penarikan sampel menggunakan cluster area random sampling. Next, yaitu ukuran sampel. Adapun penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut, diantaranya N sama dengan N1 tambah N, D2 keterangan N sama dengan ukuran sampel, N sama dengan ukuran populasi, D2 sama dengan resesi yang ditetapkan. Yang ditetapkan 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang mana sebelumnya rumusan masalah penelitian adalah yang mana sebelumnya rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Menurut para ahli, hipotesis harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama dapat diuji dan yang kedua harus dapat difalsifikan menurut Sakaran dan Boge tahun 2016. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah, dan hipotesis ini dinamakan hipotesis kerja, dan praduga yang melawan dari hipotesis kerja disebut dengan hipotesis nol atau nihil. Selanjutnya ada hipotesis statistik, yaitu di mana merupakan suatu pernyataan atau dugaan yang belum terbukti mengenai suatu populasi dan penelitian yang dinyatakan dengan angka-angka statistik. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, di mana peneliti menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian. Dalam kuesioner tersebut telah terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat close-ended question atau pertanyaan tertutup yang mewajibkan responden untuk memberi jawaban dari daftar yang sudah disediakan oleh peneliti. Kuesioner dengan pernyataan tertutup ini sangat populer karena memberikan tanggapan yang seragam dan lebih mudah diproses pastinya. Menurut Creswell pada tahun 2009 halaman 245. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Metode pengukuran data menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Babi dalam bukunya The Practice of Social Research mengatakan skala Likert ini menskala individu yang bersangkutan dengan menambah bobot dari jawaban yang dipilih. Skor yang diberikan untuk masing-masing respon adalah yang terdapat yang bisa dijelaskan di bukunya. Selanjutnya ada validitas, uji validitas. Menurut Sugiono tahun 2019,
mengungkapkan bahwa validitas ialah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya dapat diukur. Validitas digunakan untuk mengetahui persamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, sehingga terdapat data yang valid. Selanjutnya, reliabilitas. Menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2002, berpendapat bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat memperlihatkan kemantapan dan keajegan atau stabilitas hasil pengamatan bila diukur dengan instrumen dalam penelitian berikutnya dengan kondisi yang tetap. Instrumen dikatakan reliable apabila instrumen tersebut dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus komputer seri program statistik SPSS. Selanjutnya ada metode analisis data. Secara umum ada dua jenis metode analisis data kuantitatif utama, yaitu metode deskriptif dan inferensial, di mana deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dan inferensial untuk membuat prediksi. Dalam suatu penelitian, penganalisisan data perlu untuk dilakukan agar data lebih dapat mudah dipahami. Yang pertama ada analisis data univariat. Dalam analisis univariat, variabel tersebut dipelajari secara terpisah tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan variabel lain. Kemudian analisis data bivariat. Analisis bivariat adalah metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih dalam satu waktu. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dan lebih menyempurnakan penelitiannya, karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian ke depannya. Selanjutnya, definisi operasional, di mana definisi operasional yakni pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis menurut Sutama tahun 2016. Baik, mungkin sekian itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.